Buat kamu yang sedang mengalami gatal-gatal atau yang sering kita sebut dengan biduran, ini adalah obat-obat dan herbal alami yang bisa untuk mengatasi gatal-gatal serta biduran. Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan bahas seputar gatal-gatal. Nah, biasanya untuk orang-orang yang kalau nyebutnya, aduh aku ini biduran, itu cara mengatasinya gimana? Kalau minum obat terus-menerus, ya takut ya, karena juga mengganggu aktivitas. Karena memang beberapa obat-obat untuk gatal itu dapat menyebabkan ngantuk. Di video kali ini Cece Apoteker akan bahas dari obat medis maupun obat herbal alami apa yang bisa digunakan untuk mengatasi gatal-gatal kamu. Nah, biduran sendiri yang kita sebut dengan bahasa kerennya yaitu urtikaria, itu sebenarnya reaksi kulit yang mana ditandainya dengan bentol merah, kemudian gatal, dan kadang itu disertai dengan rasa panas atau menyengat. Nah, biasanya gatalnya itu menyeluruh ya, jadi bukan hanya di satu area, bisa menyebar mulai dari tangan duluan, kemudian sampai ke leher, kemudian sampai seluruh tubuh. Dan itu biasanya bisa hilang dalam hitungan jam atau beberapa hari ke depan. Nah, tapi kalau misalkan kita itu tidak mengatasinya, maka kita juga kesulitan ya, karena sangat mengganggu sekali kalau kita harus gatal-gatal, terutama untuk orang-orang yang bekerja. Sebenarnya penyebab dari biduran atau alergi gatal ini apa sih, Jay? Nah, penyebabnya itu juga macam-macam, terutama penyebab yang paling utama itu adalah reaksi alergi ya, tetapi juga bisa karena reaksi non alergi. Yang pertama yaitu alergen atau zat pemicu alergi. Ya, kalau misalkan kamu gatal-gatal, ini yang paling penting harus dihindari adalah zat pemicunya. Karena zat pemicu ini yang menyebabkan kamu gatal-gatal. Jadi kalau kamu tidak mengkonsumsi atau tidak terpapar dengan zat alergen, ya tidak gatal-gatal gitu ya. Jadi kalau nggak mau minum obat, ya jangan mengkonsumsi atau terpapar dengan zat-zat berikut. Apa saja? Bisa dari makanan seperti seafood ya, seafood ini yang paling sering, kemudian telur, kacang, susu, coklat ya. Biasanya makanya kalau di produk-produk tertentu itu dia akan mencantumkan bahwa produk ini mengandung susu, produk ini mengandung kacang, karena khusus untuk orang-orang yang alergi, dia biar bisa baca. Kemudian untuk obat-obatan itu seperti antibiotik ya, biasanya antibiotik yang penisilin, kemudian golongan sulfa, itu banyak yang mengalami alergi. Jadi habis minum obat terus kemudian dia gatal-gatal atau bahkan sampai sesak nafas. Kemudian obat-obatan seperti aspirin dan NSAID, biasanya kalau kita minum obat yang namanya N-aceclofenac ya, itu beberapa orang juga tidak kuat dengan reaksi alerginya karena dia memang alergi terhadap obat tersebut. Kemudian gigitan serangga ini kalau memang beberapa orang kalau ada yang digigit biasa aja, tapi beberapa orang ada yang sampai satu tubuh itu alergi. Kemudian yang kedua bisa dari faktor fisik atau lingkungan. Fisik atau dari lingkungan ini seperti suhu dingin ya. Jadi kalau memang kamu tidak kuat suhu dingin, ya hindari suhu dingin atau pakailah jaket, pakailah penghangat ya, supaya tidak timbul reaksi alergi. Bahkan kalau enggak suhu dingin, kebalikannya suhu dingin, suhu panas atau berkeringat aja loh, itu juga bisa alergi ya. Kalau kita bilang, orang Jawa itu bilangnya keringat buntet. Jadi kalau waktunya panas gitu, tubuh yang bagian punggung ini biasanya mengalami keringat buntet, jadi gatal-gatal merah-merah kecil-kecil seperti itu, dan itu panas biasanya ya. Kemudian tekanan pada kulit ya, misalnya karena tali jam. Ada beberapa orang yang nggak cocok dengan bahan jamnya atau karena dari jamnya sendiri. Kalau pakai jam itu di bagian tangan yang khususnya di daerah jam saja itu yang mengalami bintik-bintik merah atau gatal. Kemudian paparan sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari ternyata ada beberapa orang yang sensitif terhadap sinar matahari yang menyebabkan dia alergi. Selanjutnya yang bisa menyebabkan lagi apa? Infeksi ya, terutama untuk virus, infeksi yang karena virus seperti flu, hepatitis, kemudian infeksi yang disebabkan bakteri seperti infeksi saluran nafas dan saluran kemih, itu juga bisa menyebabkan alergi. Terus yang terakhir yaitu stres. Kayaknya stres ini penyebab dari semua penyakit ya. Emosi atau stres yang berlebihan itu bisa memicu atau memperburuk gejala dari alergi. Sekarang kalau misalkan alergi nih, obatnya apa, Ci?
Nah, saya sebutkan dulu obat dari sisi medisnya ya. Yang pertama yaitu antihistamin. Ini obat utamanya. Jadi kalau kamu ke dokter tiba-tiba alergi, itu kamu pasti diberikan obat antihistamin. Obat antihistamin itu kerjanya dengan cara memblokir reseptor histamin H1. Apa itu reseptor histamin H1? Histamin itu yang berikatan dengan sel-sel yang dia mengaktifkan sel-sel tadi itu sehingga terasa gatal atau alergi. Ya, jadi kalau misalkan reseptornya ini diblokir, akhirnya yang terjadi bisa mengurangi gejala dari alergi atau gatal itu. Untuk antihistamin sendiri itu ada 2 jenis ya. Jadi hati-hati kalau misalkan diberikan obat oleh dokter atau kamu beli di apotek. Ada yang sedatif dan yang non sedatif ya. Kalau non sedatif itu tidak bikin ngantuk. Contoh obatnya seperti cetirizine, kemudian loratadine, fexofenadine. Kemudian ini tulisan di samping-sampingnya ini adalah contoh mereknya ya. Jadi biasanya kalau kamu di apotek atau dokter itu pasti akan diberikan obat-obat ini. Dan kamu akan ditanya misalnya bekerja atau tidak, mungkin atau sekolah atau berkegiatan. Kalau iya biasanya akan diberikan yang jenisnya tidak ngantuk. Tapi ada juga yang jenisnya ngantuk karena tujuannya untuk beristirahat. Jadi kenapa efek sampingnya ngantuk ya supaya dia tidak terasa gatal jadi ngantuk. Jadi supaya dia tidur gitu ya. Kalau yang bikin ngantuk biasanya namanya difenhidramin dan klorfeniramin. Kalau klorfeniramin itu kita sudah sering ya dengar namanya CTM yang kadang digunakan oleh orang-orang disalahgunakan untuk sebagai obat tidur. Gak bisa tidur minum CTM itu salah ya. Padahal CTM ini digunakan untuk antihistamin untuk gatal-gatal. Cuman memiliki efek samping ngantuk. Kemudian yang kedua yaitu kortikosteroid. Ya, kortikosteroid ini kayaknya obat dewa ya. Dia dimanapun penyakitnya selalu ada. Kortikosteroid gunanya untuk antiinflamasi yang mana dia itu bekerjanya dari sistem kekebalan tubuh untuk mengurangi peradangan. Kenapa seperti itu? Kalau memang orang yang sudah gatal-gatal sampai merah, sampai perih, itu kan terjadi peradangan di tubuhnya. Maka kita perlu obat antiinflamasi ya, kortikosteroid. Biasanya untuk biduran berat atau kronis itu bisa pakai prednison, dexamethasone, dan perlu diperhatikan bahwa seharusnya obat-obatan ini dibeli dengan resep dokter. Jadi jangan sembarangan beli tiba-tiba ya, karena juga efek samping kalau diminum berkepanjangan itu tidak baik untuk kortikosteroid. Kemudian yang ketiga yaitu obat oles. Jadi kalau misalkan orang yang gatal-gatal itu selain minum obat, dia juga akan diberikan obat yang oles seperti salep, krim. Tujuannya untuk apa ya? Untuk memberikan efek menenangkan, kemudian mendinginkan, kemudian untuk melindungi kulit ya, jadi meredakan gatal. Kalau kita gatal, kita garuk terus kan lama-lama luka ya. Jadi kita harus sembuhkan dari dalam dan dari luar. Dari luar itu supaya kita nggak kerasa gatal. Bisa dikasih biasanya Calamine lotion. Kalau Calamine lotion ini buat orang-orang yang mengalami alergi panas. Jadi yang keringat buntet tadi ya, dia akan diberikan Calamine lotion. Tujuannya memang untuk menenangkan kulit dan mengurangi gatal. Kemudian krim-krim dengan kortikosteroid ringan seperti hidrokortison. Jadi kalau kamu punya salep, kamu baca isinya. Kadang isinya ada yang betamethasone, hidrokortison, itu adalah obat kortikosteroid topika. Nah, kalau misalkan nggak mau minum obat nih C, apa ada obat alami? Karena aku nih biduran terus-menerus, gatal terus-menerus. Kalau minum obat terus-menerus juga takut nih di tubuhnya ini nanti kenapa-kenapa, efek sampingnya juga nggak enak, ngantuk dan lain sebagainya. Ada beberapa bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk meringankan gejala biduran. Yang pertama yaitu lidah buaya ya. Kalau kita tahu ya, lidah buaya ini memang dari zaman dahulu bisa digunakan untuk gatal-gatal. Jadi biasanya kalau orang tua-tua itu biasanya di rumah itu selalu sedia lidah buaya ya, karena panas sedikit kena kompor sedikit aja sudah pakai lidah buaya. Gatal pun pakai lidah buaya. Cara pakainya gimana? Tinggal oles gel segarnya aja. Jadi lidah buayanya kamu potong, kamu bagi 2, kemudian dioleskan ke kulit ya, kira-kira 2-3 kali sehari. Memang dingin-dingin seperti itu ya, makanya kita nggak heran kalau ada beberapa salep atau saat ini skincare yang biasanya untuk meredakan gatal isinya adalah aloe vera. Kemudian kita bisa pakai oatmeal ya, ternyata oatmeal ini bisa digunakan untuk meredakan gatal-gatal dan bisa untuk memperbaiki skin barrier karena di dalam oatmeal ada kandungan beta glukan.
Nah, cara pakainya seperti apa? Tinggal campur aja oatmealnya dengan air hangat, terus dioleskan atau rendam area yang gatal. Misalkan tangan yang gatal, ya udah rendam dengan menggunakan oatmeal itu kira-kira ya 5-10 menit gitu ya. Kemudian minyak kelapa. Minyak kelapa ini juga bisa digunakan untuk gatal-gatal karena minyak kelapa ini sebenarnya tujuannya untuk melembabkan. Jadi kalau misalkan gatal itu kan sebenarnya kulit kita tuh terasa kering. Kalau kita mau supaya nggak terasa gatal, maka kulit kita harus lembab. Ya, jadi akan diberikan minyak kelapa. Bisa dioles di tipis-tipis saja ke bagian yang gatal 1-2 kali sehari. Kemudian bisa menggunakan kunyit dan daun sirih ya. Kunyit dan daun sirih ini juga sangat bagus sekali untuk antiseptik. Kalau kunyit itu biasanya antihistamin alami, kalau daun sirih ini untuk antiseptik dan mengurangi rasa gatal. Kalau kunyit caranya gimana? Ya tinggal campurkan aja bubuk kunyit, atau kamu mau pakai kunyit yang asli juga boleh. Kemudian bisa dicampurkan dengan air atau gel lidah buaya, kemudian dioleskan ke kulit yang gatal. Kalau daun sirih gimana? Biasanya kalau daun sirih harus direbus terlebih dahulu, kemudian gunakan airnya untuk ngompres atau untuk mandi ya. Jadi bisa digunakan untuk mandi area yang gatal ya. Kalau daun sirih ini juga udah terbukti dari zaman dahulu ya. Untuk di sebelah kanan, tabel yang sebelah kanan ini sudah saya lampirkan semua bahwa ada bukti penelitiannya semua dari bahan-bahan yang saya cantumkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu cuka apel. Kenapa? Karena dia mengandung asam asetat yang mana dia itu ternyata bisa menyeimbangkan pH kulit dan berfungsi sebagai antibakteri. Cuman cara penggunaannya hati-hati ya. Caranya dengan campur 1:1 dengan air, kemudian dioleskan di kulit dengan menggunakan kapas ya. Hindari luka, karena kalau kena luka malah perih ya cuka apel. Kemudian minyak tea tree oil, minyak teh tea tree ya, itu biasanya bisa digunakan sebagai antiinflamasi atau antibakteri. Caranya dengan campur 1-2 tetes minyaknya, kemudian dioles di area yang gatal. Cuman biasanya minyak tea tree ini agak sulit didapat, jadi jarang digunakan untuk mengatasi gatal. Kemudian jahe dan madu ya. Kalau madu ini juga sering digunakan untuk gatal-gatal ya, karena dia bisa memiliki efek untuk menenangkan kulit dan mempercepat regenerasi dari kulit. Caranya tinggal oles tipis aja, kemudian di bagian yang gatal sekitar 1-2 kali sehari. Kalau jahe ini mau diminum air perasannya boleh, atau airnya tadi kemudian dikompres hangat daerah yang gatal, atau misalkan dengan jahe parut ya, daerah yang gatal itu kita tutupi atau kompres dengan jahe parut tadi, itu juga sangat boleh. Nah, selain dengan obat-obat herbal dan obat medis, tentunya juga harus menghindari pemicunya, itu yang paling penting ya. Jadi yang harus penting dilakukan untuk kamu yang memiliki alergi atau yang suka biduran, yaitu identifikasi dan hindari pemicu. Jadi harus ngerti ya, oh saya alergi ini, ya sudah hindari obat-obatan atau cuaca atau makanan, itu harus dihindari. Kemudian yang kedua yaitu perbaiki gaya hidup ya, terutama penting untuk penggunaan skincare. Kenapa? Karena kulit kita butuh lembab ya. Kalau bisa gunakan pelembab yang bebas parfum. Kemudian mandi itu jangan terlalu sering dengan menggunakan air hangat, karena akan memperparah kulit kering, dan kalau kulit kering itu menyebabkan gatal. Terus gunakan sabun yang lembut dan bebas pewangi ya. Jadi kalau sabun justru yang tambah wangi, itu yang tambah nggak baik. Kalau justru sabun yang tidak ada warnanya, kemudian dia licin sekali, itu dia mengandung moisturizer, dan itu biasanya untuk kulit-kulit sensitif atau kering. Dan terakhir, jangan lupa hindari stres serta perhatikan makanan dan minuman yang bisa memicu alergi. Oke, sekian dulu video dari Ceci Apoteker kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kolom komen, dan semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebenarnya penyebab dari biduran atau alergi gatal ini apa sih, C? Nah, penyebabnya itu juga macam-macam, terutama penyebab yang paling utama itu adalah reaksi alergi ya. Tetapi juga bisa karena reaksi non-alergi. Yang pertama yaitu alergen atau zat pemicu alergi ya. Kalau misalkan kamu gatal-gatal, ini yang paling penting harus
dihindari adalah zat pemicunya. Karena zat pemicu ini yang menyebabkan kamu gatal-gatal. Jadi kalau kamu tidak mengkonsumsi atau tidak terpapar dengan zat alergen ya tidak gatal-gatal gitu ya. Jadi kalau nggak mau minum obat ya jangan mengkonsumsi atau terpapar dengan zat-zat berikut.